di darahku. Tolong jangan kau lemah, jangan pantang menyerah. Untuk satukan bangsa, untuk satukan hati, untuk Indonesia Pancasila. Ku akan tempatkan engkau di dalam jiwaku, di dalam hatiku, untuk engkau Pancasila. Indonesia tak akan lemah di hatiku. Ku akan bela negeriku sampai akhir hayatku, hanya untuk Indonesiaku. Pancasila, ku akan tempatkan engkau di dalam jiwaku, di dalam hatiku, untuk engkau Pancasila. Indonesia tak akan lemah di hatiku. Ku akan bela negeriku sampai akhir hayatku, hanya untuk Indonesia. Pancasila, ku akan tempatkan engkau di dalam jiwaku, di dalam hatiku, untuk engkau Pancasila. Indonesia tak akan lemah di hatiku. Ku akan bela negeriku sampai akhir hayatku, hanya untuk Indonesiaku. Ku akan bela negeriku sampai akhir hayatku, hanya untuk Indonesiaku. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore. Puji syukur mari kita panjatkan dengan rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabiin-tabiinnya, dan kepada kita semua masih sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Noegi Agung Pamungkas. Di sini saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya acara hari ini. Hari ini akan ada acara dari Ibu Emil Amalia SPD yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7. Beliau akan berbagi tentang pemahaman dan penerapan mengenai budaya positif dengan tema Kinan Cantik, atau kepanjangannya yaitu menyusun keyakinan kelas untuk menciptakan budaya baik di sekolah. Adapun susunan acara pada hari ini yang akan dimulai dengan pembukaan, yang kedua perkenalan, ketiga sambutan perwakilan dari pihak sekolah, keempat ada pemaparan dari pemateri, kelima ada sesi tanya jawab, dan keempat selanjutnya ada refleksi, dan terakhir akan ada penutupan. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke acara selanjutnya. Ada sambutan dari perwakilan pihak sekolah kepada Pak Faisal. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukron yang ba'du. Yang kami hormati Ibu Bapak Ibu SD Sekrasari, yang kami hormati kepala sekolah SD Sekrasari atau yang mewakili,
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam berupa selalu kita curahkan kepada dalam kita yang pidana wa Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini rekan kita semua Ibu Emil Amalia akan berbagi tentang praktik baik mengajar, ya, bagaimana penerapan positif baik, budaya positif di sekolah kita. Kita doakan bersama rekan-rekan guru dan ibu semua, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan juga terutama kegiatan sebagai calon guru penggerak juga Ibu Emil bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu sedikit sambutan dari keluarga pihak sekolah. Terima kasih, kita selalu doakan bersama dan selalu kita dukung bersama untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Faisal. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu adanya pemaparan dari pemateri untuk Ibu Emil Amalia. Saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Hari ini kita bisa berkumpul dalam acara berbagi praktik baik dengan tema Kinan Cantik. Apa itu Kinan Cantik? Itu adalah sebuah model ya untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Dalam kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk berbagi pengalaman dan pemahaman saya mengenai budaya positif yang telah saya terima dalam pendidikan program guru penggerak yang sedang saya laksanakan. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktunya untuk bisa sama-sama kita berbagi dalam penerapan budaya positif di sekolah. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pemahaman saya dan saya sudah menerapkan mengenai penerapan budaya positif di kelas saya. Sebelum mengenai berbicara lebih jauh tentang budaya positif, saya akan mengulas kembali materi-materi inti dari modul budaya positif. Selanjutnya, saya ingin meminta sediaannya boleh 2 orang ya. Boleh Bu Silvi, Bu Ine. Ya. Misalkan Bu Silvi sama Bu Ine, ya. Bu Silvi yang pegang kertas ya. Misalnya, ini ada sesuatu yang berharga bagi Bu Silvi. Bayangkan apa yang berharga untuk Bu Silvi, bayangkan dulu, lalu pegang erat ya dengan mengepalkan tangan. Sudah? Ya. Sementara Bu Ine ingin mengambil sesuatu berharga tersebut dari Ibu Silvi. Bagaimana caranya? Boleh dengan bujukan, boleh rayuan, dengan apa saja. Mau minjem, mau lihat, mau lihat, saya pengen dipegang. Ya. Boleh tidak sesuatu yang berharga untuk Bu Silvi itu diberikan kepada Bu Ine. Tidak boleh. Ya. Alasannya kenapa? Sangat berharga. Ya, betul. Terus Bu Ine dengan segala cara ingin mendapatkan dengan paksaan, dengan bujukan, rayuan gitu ya. Dengan gelut ya. Terima kasih ya. Nah, artinya gitu ya, sesuatu yang berharga untuk kita itu
meski kita pertahankan apapun caranya. Selanjutnya ya, ya. Jadi ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda yang mengenai tujuan tentang sesuatu, dan setiap orang itu memiliki tujuan. Silvi memegang erat kepala tangannya, memiliki tujuan. Bu Ina segala membujuk, merayu, segala cara itu juga mempunyai tujuan. Bisakah kita mengontrol orang lain? Tidak bisa. Ya, siapa yang bisa mengontrol kita? Diri sendiri. Jadi tidak ada orang yang bisa mengendalikan kita. Yang bisa mengendalikan kita hanya Diri sendiri. Ya, betul. Selanjutnya. Seperti kata Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi hanya diri sendiri yang dapat mengendalikan kita gitu. Orang lain tidak bisa memerintahkan kita, orang lain tidak bisa memaksa kita, hanya diri kita yang dapat mengendalikan dan mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, nah itu makna dari disiplin ya. Disiplin itu biasanya kan kita harus patuh, harus mengerjakan segala sesuatu dengan paksaan ya. Nah, sebenarnya makna disiplin positif itu adalah bagaimana cara kita mengendalikan dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau yang kita yakini. Jadi disiplin di sini tidak keluar dari orang lain. Disiplin di sini harusnya muncul dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya. Nah, terus apa tujuan dari disiplin positif ini? Kita sebagai pendidik, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Kita pasti menginginkan anak didik kita menjadi murid-murid yang disiplin ya, yang patuh, yang yang soleh, yang baik, ya, yang nurut lah istilahnya mah. Nah, kita bisa menciptakan itu dengan cara disiplin. Tapi disiplin di sini kita menanamkannya dengan memunculkan kesadaran dari anak itu sendiri. Selanjutnya Profesor. Nah, tadi disiplin itu untuk memunculkan memunculkan dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa itu kebajikan yang universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ya, semua orang pasti ingin menjadi baik, ingin menjadi soleh, ingin menjadi pintar. Kalau anak pintar, baik, soleh, solehah. Nah, itu yang disebut dengan kebajikan universal. Ya, kebaikan yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama. Itu jadi kebaikannya yang universal, ya, menyeluruh. Nah, lalu apa yang kebajikan yang universal utamanya di kalangan kita pendidik ya? Yaitu adanya dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Tujuan dari pendidikan nasional itu menciptakan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila itu? Nah, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nanti ada poin-poinnya atau namanya apa ya? Ya, indikator-indikatornya. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam kreatif. Ini profil pelajar Pancasila ini sudah dikerucutkan ya dari berbagai macam nilai-nilai kebajikan itu dikerucutkan yang dituju pada tujuan dari pendidikan nasional ya.
Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, terus kalau mengacu kepada nilai, ya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu guru hebat di sini. Kita sebagai seorang guru saat hadir ke sekolah tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu itu? Agar anak juga ikut. Memberi contoh. Memberi Memberi teladan yang baik, disiplin, ya. Nah, setiap orang itu mempunyai motivasi dalam dirinya sendiri. Ya. Motivasi itu ada 3 selanjutnya. Yang pertama, karena ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Datang ke sekolah teh dah diceritakan ku bapak kepala atau ibu kepala sekolah. Ya. Yang kedua, ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ingin mendapat imbalan. Misalnya kalau kita ikut BIMTEK misalnya, mungkin ayah transportna, ayah sertifikatna, nah gitu. Itu adalah motivasi dan karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada motivasi karena ingin menghargai dirinya sendiri. Ya. Nah, ya ingin menjadi orang yang kita inginkan. Kita ingin menjadi orang yang disiplin. Kita ingin menjadi orang yang ingin dicontoh oleh murid kita. Kita ingin menjadi apa yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, itu adalah motivasi yang menghindari hukuman dan mendapat imbalan itu munculnya biasanya ekstrinsif dari luar pribadi kita yang ingin kita kembangkan, yang ingin kita tumbuhkan adalah motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri, yaitu karena ingin menghargai diri kita sendiri. Tadi berarti sudah bagus ya di sini Bapak dan Ibu guru, karena ingin mendapat karena ingin dicontoh untuk anak muridnya. Meskipun tidak ada penghargaan, meskipun tidak ada imbalan, tidak dipuji, gak ada embel-embelnya, kita tetap melakukan sesuatu yang kita yakini benar, dan kita yakini sesuatu yang benar itu menurut kita diri sendiri atau sudah muncul dari kesadaran dari dirinya sendiri. Ya, setiap orang itu pasti mempunyai alasan. Anak didik kita juga pasti mempunyai alasan melakukan sesuatu itu. Ya, misalnya ada anak yang ribut, ada anak yang jahil, pasti mempunyai alasan, ada motivasinya. Selanjutnya, nah, apa alasannya? Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Kalau yang bertahan hidup ini itu kebutuhan dasar kita akan lahir, ya, fisik kita, seperti kita mau makan, ya, terus bertahan hidup, tempat tinggal, itu memenuhi kebutuhan dasar, ya, jasmani. Kalau yang 4 ini, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, itu psikologis atau ya rohaninya. Ini jasmaninya, ini rohaninya. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan dasar tersebut, ya, ingin diterima, ingin berkuasa, ingin mendapat kesenangan, ingin mendapat kebebasan. Bisa jadi perilaku anak didik kita yang menyimpang dari ketidakteraturan, yang indisipliner, pasti itu memenuhi kebutuhannya yang belum terpenuhi. Misalnya ada anak yang jahil orang lain. Nah, itu kan mana kebutuhan mana yang tidak terpenuhi oleh dirinya. Misalnya kalau ditanya sama kita, kenapa kamu jahil kepada Tuhan? Aku senang,
Ya, berarti kan itu ini kesenangan. Kebutuhan dia untuk memenuhi kesenangan dirinya sendiri. Kalau misalnya kayak ada anak yang merampas makanan, ya, terus anak yang dirampasnya nangis misalnya. Terus ditanya sama kita, kenapa kamu mau merampas makanan miliknya? Misalnya ibu mau teh ingin itu mah aku lapar, berarti yang belum terpenuhinya adalah apa? Yang karena lapar itu karena bertahan hidupnya. Kalau misalnya karena ditanya anak jadi yang dijailnya terus bawartos ke ibu guruna, ke bapak guruna, terus kita kan memperhatikan si anak yang jahil tersebut, berarti yang belum terpenuhinya adalah kasih sayang. Jadi hal yang diperhatikan betul. Jadi semua perilaku kita itu memiliki tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi. Ada anak musuh ngajeger wae bener. Ya, berarti yang belum terpenuhi itu adalah penguasaan. Terus bagaimana kita sebagai guru bisa melibatkan murid dalam kegiatan yang memberi peluang untuk mereka memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya Anusok ingin penguasaan, boleh misalnya jadi jadi kapten sepak bola, kan bisa ya, kan jadi misalnya si A jadi KM bisa, misalnya si A jadi kaptennya, bisa kan pemerintah kamu jadi ini harus ini kan itu penguasaan dari dalamnya terpenuhi. Jadi itu banyak positif Ya. Tuh, selanjutnya pesan. Nah, menyikapi kebutuhan dasar dan perilaku yang menyimpang itu, kita bisa menempatkan diri kita sebagai pendidik ya dengan posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama sebagai pembuku, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Yang 1 sampai 4 itu biasanya munculnya karena motivasi prinsip. Kalau kita sebagai manajer, nanti akan memunculkan motivasi intrinsik. Lalu bagaimana atau indikatornya apa saja, kita berada di mana nih? Nah, misalnya di manakah posisi kontrol kita sekarang? Coba pahami ya, atau resapi kita sebagai posisi kontrolnya sebagaimana, sebagai pembuku, sebagai disiplin, terus stimulus dan tanggapan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan sementara. Kalau konsekuensi, bedanya satu lagi ada restitusi namanya. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah cara proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dari kesalahannya mereka. Jadi belajar dari kesalahan. Jadi anak dilibatkan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, bagaimana cara kita tahapan dalam merestitusi terhadap suatu masalah? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas itu, jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, distabilkan dulu kan kita beranggapan anak itu adalah anak yang salah ya, tetapi menstabilkan dulu, distabilkan dulu identitasnya, membuat anak itu dari yang merasa bersalah menjadi anak yang sukses ya. Bagaimana caranya? Biasanya dengan bisa menanyakan atau dengan pernyataan. Contohnya, ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Ya, ibu tahu kamu pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah misalkan melakukan kesalahan. Itu untuk menstabilkan identitas yang
memvalidasi kebutuhannya. Kebutuhan anak itu mempunyai kesalahan itu pasti punya alasannya. Jadi kita bisa menanyakan alasan melakukan orang tersebut melakukan kesalahan itu karena apa. Tadi balik lagi karena memenuhi kebutuhan dasar yang mana. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Misalnya ada yang gelut. Kunau ngelakukan anak. Udah karena ini pasti anaknya bercerita. Ya, dengan merestitusi kita mengajak dulu berdialog ya dengan siswa. Pasti bapak ibu dan di sini pernah nih tidak terang dulu merestitusi tapi kosong melakukannya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dengan menanyakan contoh pertanyaannya adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Misalnya tadi yang dulu kayak ini aku kayak naon ya anu tersebut gitu ditanyakan kita keinginan mereka itu seperti apa, lalu menanyakan kembali solusinya kepada mereka. Itu 3 tahapan dalam merestitusi suatu masalah ya. Salah satu cara dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Contoh penerapan restitusi yang pernah saya lakukan bisa dilihat di video berikut.
ibunya. Menulisnya jangan terburu-buru ya. Ini di sini siapa yang sedang apa sih anak-anak? Ini apa? Menulisnya sudah belum? Belum? Yuk, sekarang kalau belum menulisnya, jangan dulu main gambar. Yuk, menulis dulu sayang. Mainannya boleh dimasukkan ke dalam kartu. Contoh penerapan restitusi yang pernah saya lakukan ya. Jadi tujuan dari restitusi itu mengembalikan solusi, mencari solusi dari dalam diri anaknya sendiri. Jadi kita menumbuhkan disiplin tanpa menghukum. Kita menumbuhkan disiplin itu atas dasar keinginan dirinya sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya. Nah, salah satu cara untuk menerapkan budaya positif, disiplin positif di sekolah, saya merancang suatu model atau tema dengan nama Kinan Cantik, yaitu menyusunan keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang saya lakukan di kelas 1 SDN Ciprasari. Latar belakangnya menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan dari Kinan Cantik itu adalah untuk membentuk watak murid yang bermartabat. Ya. Selanjutnya,
mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama yang menumbuh kembangkan kebiasaan baik dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tahapannya yaitu merumuskan kesepakatan kelas, lalu menentukan keyakinan kelas. Merumuskan kesepakatan kelas itu dibuat bersama murid, jadi semua murid itu diajak untuk menyepakati bersama apa yang harus kita lakukan selama kita belajar di kelas yang kita inginkan gitu. Lalu dari kesepakatan kelas itu dibentuk suatu keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu merujuk kepada nilai-nilai kebajikan yang dipertanyakan gitu. Tujuannya tadi ya udah. Nah ini yang pertama menyusun kesepakatan kelas itu, jadi anak-anak dilibatkan dalam menyusun kesepakatan kelas dan nanti akan membentuk suatu keyakinan yang diyakini bersama. Kesepakatan kelas itu, jadi anak-anak semuanya boleh menuliskan, misalnya anak kita membimbing anak-anak menginginkan kelas seperti apa. Misalnya kelas 1 ini seperti apa nih kelas 1 itu. Anak-anak itu dibimbing kalau anak-anak kelas 1 makannya dengan bahasa yang mereka pahami ya, tidak fleksibel. Harus bertanggung jawab, harus apakan tidak tahu. Jadi kemarin saya membuat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas. Jadi anak-anak menuliskannya, semua boleh menuliskannya bebas, yang merdeka ya. Selanjutnya, nah, setelah ditulis semuanya, terus kita jadi kalau ada kesamaan jadi dikerucutkan gitu. Diambil yang samanya. Ya, kemarin kesepakatan kelas 1 itu anak-anak menulis yang pertama perlu menulis, perlu membaca, itu kadang nulisnya sampai beres. Tidak boleh cengeng. Nah, kalau ada kata yang negatif, kita berubah menjadi kata yang positif. Karena apa? Katanya ya kalau yang negatif itu mendorong untuk kita untuk melakukan tersebut. Sok aya jadi mau ikan jangan tengok kanan. Orang penasaran. Jadi tengok kanan. Ya. Jadi anak-anak juga menuliskan kesepakatan kelas itu kita bimbing, misalnya anak-anak tetap menuliskan tidak boleh lari-lari. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh ribut, tidak cengeng. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya kemarin kesepakatan kelas 1 itu membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak menuliskannya tidak membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Mengerjakan tugas sampai selesai, mengerjakan tugas sendiri, karena kan kalau kelas 1 ada yang dibantu ya. Terus mengantri sesuai giliran. Jadi kan ribut ginian. Kemarin kita sepakati mengantri sesuai giliran. Giliran baca, kemarin giliran dinilai. Ya. Terus merasa aman ketika belajar. Merasa aman ketika belajar ini didapat dari tidak memukul, tidak menendang. Ya, jadi mereka merasa aman ketika belajar, tidak disakiti dan tidak menyakiti. Kesepakatan kelas ini bisa dibimbing oleh bapak dan ibu gurunya. Anak-anak kelas SD belum bisa merumuskan ya kalimat-kalimat untuk kesepakatan di kelasnya. Jadi kita gurunya bisa membimbing merumuskan kesepakatan kelasnya. Dari kesepakatan kelas tersebut diambil nilai-nilai kebajikannya. Ya, jadi dikerucutkan lagi mana yang samanya, ya. Terus nilai apa yang terkandungnya. Misalnya nilai-nilai yang akan menjadi keyakinan kelasnya yaitu nilai kemarin aman, menghormati, menghargai, tertib, mandiri, senang dan semangat. Ya. Terus satu lagi belajar. Nah, misalnya kesepakatan kelasnya yang tadi yang 10 dari 10 disepakati perlu menulis, perlu membaca, nilainya yaitu belajar. Ya. Mendengarkan ibu guru, bersikap sopan kepada teman, yaitu
nilainya menghargai dan menghormati. Belajar dengan semangat, senang, ceria, nilainya adalah senang. Membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas sampai selesai, mengantri sesuai giliran, yaitu nilainya adalah tertib. Dan mengerjakan tugas sendiri, nilainya adalah mandiri. Nah, dari nilai-nilai yang sama, kita bisa ditentukan lagi. Jadi dari 10 kesepakatan ini menjadi 6. Menjadi 6 keyakinan kelas, yaitu adalah kita perlu belajar, kita saling menghormati dan menghargai, kita belajar tertib, kita belajar mandiri, kita belajar dengan semangat dan setiap orang merasa aman. Itu adalah dari keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak ya. Jadi kalau banyak-banyak itu anak-anak susah untuk mengingatnya. Jadi keyakinan itu dirumuskannya cuma 6 atau 7. Jadi mudah diingat, jadi si anaknya mudah memahaminya. Lalu sesudah disepakati, boleh nanti ditempel di kelas yang mudah dibaca dan mudah dilihat oleh anak-anak. Jadi diingatkan terus ya anak-anaknya. Jadi pas dibaca, oh iya kita udah sepakat ya harus mengerjakan tugasnya sampai selesai. Oh iya ya kita harus menghormati dan menghargai. Boleh nanti ditempelnya tidak keyakinan dulu, tapi misalnya berdasarkan kesepakatan baru keyakinannya. Ya. Dengan keyakinan saintifik tersebut diharapkan kita bisa menumbuhkan sifat disiplin yang positif yang muncul dari dalam diri anak sendiri ya. Nanti bisa menumbuhkan budaya yang positif. Kalau mulai dari kelas kita sudah disiplin, kalau semuanya kelas berarti bisa menumbuhkan budaya yang positif di sekolah. Mungkin itu pemaparan dari saya. Kalau ada yang bertanya. Baik, terima kasih kepada Ibu Emil Amalia selaku pemateri hari ini. Alhamdulillah telah berakhir juga pemaparan dari Ibu Emil. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Ibu dan Bapak sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk bertanya. Bagaimana? Sudah pada maksudnya sudah jelas ya? Penjelasan diterapkan di sekolah ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita berbagi teh. Jadi saling menggurui ya, tapi berbagi nanti teh. Sekolah yang positif. Nah, gitu. Sebelum menutup ada refleksi, boleh simpulan dulu. Baik, sebelum dilanjutkan acaranya, izinkan saya selaku moderator untuk memberikan kesimpulan dari pemaparan Ibu Emil Amalia tadi. Yang pertama, materi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Emil Amalia. Yang pertama ada kegiatan kepalan tangan yang merujuk terhadap teori kontrol yang berbunyi kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya ada disiplin positif, bermakna bagaimana kita menguasai dan mengontrol diri untuk memilih tindakan dengan tujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dan mereka sendiri, yang memiliki disiplin dari mereka sendiri, bukan dari orang lain. Adapun nilai-nilai kebajikan universal yang membahas tentang profil pelajar Pancasila. Di dalamnya ada 6 poin. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Yang kelima ada bergotong royong, dan yang terakhir ada kreatif. Tadi juga Ibu Emil Amalia membahas tentang motivasi yang terbagi menjadi 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Dari motivasi itu ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua ada penguasaan. Yang ketiga ada kesenangan. Keempat kebebasan. Dan kelima ada bertahan hidup.
Adapun 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukuman, kedua ada pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Dari posisi kontrol penghukum dan lain-lain, adapun perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Untuk hukuman yang pertama, sesuatu yang menyakitkan, kedua anak sakit dari segi fisik maupun hati dalam jangka yang lama, ketiga ada anak membenci kedisiplinan, dan yang keempat ada konsep diri yang buruk. Untuk konsekuensi itu sendiri, sesuatu yang harus terjadi, kedua membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, yang ketiga stimulus dan tanggapan, yang keempat konsep diri yang baik. Dan yang terakhir ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada diskusi hari ini. Untuk lebih lanjutnya, acara selanjutnya ada refleksi yang akan dipimpin oleh Ibu Emilia Amalia sendiri. Untuk refleksi boleh mengisi Padlet kan yang telah dikirimkan linknya di grup. Isinya jadi hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini dan apa yang berubah setelah mendapatkan penjelasan saya barusan. Ya. Klik udah ada, terus klik tambah subjeknya dengan nama, boleh nama kita, terus di bawahnya tambahkan sesuatu itu untuk hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dan apa yang berubah mindset Bapak Ibu setelah acara hari ini. Yang selalu perhatikan istilah kawan. Dengan demikian, maka kami tidak lost control ya, jadi tetap pada jalur, pada track yang sebenarnya merdeka. Mungkin terima kasih ya semuanya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak guru sekalian atas partisipasinya dan kehadirannya di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri Ibu Emilia Amalia. Dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama kita tutup kegiatan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.